Lu bakal ngelakuin apa aja asalkan dia bisa jadi milik lu. Nah, ambisi untuk mendapatkan inilah yang akhirnya membuat PDKT lu itu jadinya cringe atau menjijikan. Tentu saja ini menjijikan bagi cewek yang gak suka sama lu. Seromantis apapun yang lu lakukan, segentleman apapun yang lu lakukan, kalau cewek udah gak suka sama lu, jadinya malah menjijikan. Nah, gue mau bahas resiko-resiko yang bakal didapatkan cowok yang masih suka ngejar cewek yang jelas-jelas udah gak suka sama dia. So, mari kita mulai. Gue sempat berdialog sama temen cewek gue yang dia itu orang kaya ya. Orang yang punya duit dan dia cantik. Standar cewek cantik kayak gimana lah gitu, kalian ngerti lah. Dia sedang dikejar-kejar sama cowok yang juga punya duit lah ya. Nah, temen gue ini, si cewek, dia itu udah punya pacar yang berencana mau menikah. Tapi dia masih dikejar-kejar sama cowok yang notabene cowok ini tahu bahwa temen gue ini udah punya pacar. Ya, tapi dia nggak nyerah. Dia punya ambisi untuk ngedapetin temen gue ini sebelum dia menikah. Nah, temen cewek gue ini cerita ke gue bahwa yang dilakukan si cowok ini menjijikan bagi dia. Gue tanya, yang dilakukan cowok itu emang apa? Si cowok ini ya, dalam garis besar aja nih ya, dia memberikan perhatian yang luar biasa, yang menurut gue itu wajar-wajar aja sih. Dan menawarkan beberapa materi juga, apapun yang temen gue mau, dia bakal beliin. Dan dia terus menawarkan itu setiap hari, walaupun udah ditolak sama temen gue. Dan gue rasa ini bukan hal yang berlebihan, ya gue rasa ini wajar-wajar aja. Tapi, kenapa temen gue ini malah nganggep itu hal yang menjijikan? Dia itu paling gak suka perhatian dia itu dibeli pakai uang atau materi. Cowok yang ngejar-ngejar dia ini selalu menawarkan ke temen gua, kamu maunya apa? Nanti aku beliin. Kamu butuhnya apa? Nanti bilang aja. Hal yang wajar, tapi kenapa temen gua malah jijik? Dan apa tanggapan gua atas cerita dia itu? Gua kasih pertanyaan ke dia. Kalau misalkan cowok lu yang memberikan perhatian itu dan menawarkan materi itu, apakah itu juga menjijikan? Gue nanyanya gitu. Terus, lu tahu dia jawab apa? Dia jawab, aduh, berbunga-bunga lah. Gue seneng banget pasti. Semua pemberian dia pasti gue simpen dan gue jaga. Gue bahagia banget kalau misalkan cowok gue yang melakukan itu. Kemarin aja dia transferin gue walaupun gak banyak, cuman beberapa ratus ribu doang. Itu gue udah senengnya minta ampun. Nah, dari cerita ini, kita bisa lihat bahwa semua usaha lu buat membahagiakan orang yang lu suka akan berpengaruh hanya kalau orang yang lu suka juga suka sama lu. Tapi kalau orang yang lu suka nggak suka sama lu, udah nolak lu berkali-kali, apapun yang lu lakuin bro, belum tentu akan terlihat baik dan bagus di mata dia. Ini sama halnya kayak lu pengen menaklukkan wanita cuek. Lu sampai nyari-nyari di Google, bahkan nonton-nonton video satelit cinta juga gitu, gimana caranya menaklukkan wanita cuek. Padahal pada intinya wanita yang cuek sama lu itu tandanya dia nggak suka sama lu. Secuek-cueknya wanita, dia pasti akan memberikan perhatian ke lu kalau dia suka dan sayang sama lu. Lu bisa lihat seorang ibu yang ngasih perhatian ke anaknya atau seorang istri yang ngasih perhatian ke suaminya. Secuek apapun mereka, sesibuk apapun dia, kalau dia udah suka sama lu, udah sayang sama lu, sedikit kurangnya pasti ngasih perhatian. Karena itu sudah sifat alamiahnya cewek, sifat feminisnya cewek di situ, di perhatian itu. Dan kalau misalkan lu terus memaksakan untuk menaklukkan wanita yang memang cuek sama lu, resikonya adalah lu cuman buang-buang waktu. Seandainya pun lu berhasil ngedapetin dia, lu cuman jadi pilihan yang terakhir dan itu rentan banget buat dimanfaatkan. Ingat ya, sekali lagi, mengejar wanita yang memang gak suka sama lu itu buang-buang waktu. Tapi kalau lu hanya fokus untuk mencintai, ya gue anggap itu bagus dan hasilnya pasti positif. Tapi kalau dalam hati lu pengen memiliki dia, jatuhnya malah ngebatin jadinya. Gue balikin ke lu aja deh, kalau misalkan lu emang gak suka sama nih cewek, sebaik apapun dia, seperhatian apapun dia, kalau lu gak suka, ya udah gak suka kan. Lu bakal tetap nganggap dia temen dan dia baik. Udah sebatas baik doang, that's it, itu doang.
Dan kalau nih cewek terus maksa buat dapetin lu, terus dia memberikan sinyal-sinyal cemburu, lu juga pastinya bakal ilfil kan? Dan bakal jaga jarak juga dari dia. Nah, itu kita loh sebagai cowok yang dominannya itu di logika. Bagaimana dengan cewek yang dominannya di perasaan? Pastinya nggak akan mudah untuk membuat orang yang nggak suka sama kita menjadi suka sama kita. Walaupun gue bilang ini nggak mustahil, tapi seenggaknya lu harus paham dulu apa resikonya. Nanti gue bakal bahas tentang masalah ketertarikannya atau awal mula terjadinya ketertarikan. Sebenarnya gue udah pernah bahas di video sebelumnya, cuman gue mau bahas detail aja mungkin kalau diperlukan. Tapi gue kasih sedikit nih buat kalian, bahwa rasa tertarik itu biasanya muncul dari rasa kecocokan. Dan rasa kecocokan ini sifatnya relatif banget. Lu nggak bisa ngerubah rasa kecocokan orang lain mengikuti rasa kecocokan lu. Rasa cocok inilah yang akan memunculkan rasa ketertarikan. Kita itu cocoknya dengan tipe cewek yang seperti apa? Kita itu cocoknya dengan tipe cowok yang seperti apa? Masalah sifat biasanya akan dilihat di belakang setelah rasa tertarik. Jadi kalau lu tetap bersikeras dengan sifat baik lu untuk ngedapetin cewek yang emang gak suka sama lu, hasilnya akan tetap sama kalau dia emang gak tertarik sama lu. Paham ya? Jadi quotes terakhir dalam video kali ini adalah, ketertarikan akan muncul setelah mempunyai feeling kecocokan. Orang yang bijaksana dalam memilih pasangan pastinya akan memilih yang cocok, bukan mengikuti nafsu keinginannya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.